Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Fernando, NIM 2006792 dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan meresum materi pendidikan kewarganegaraan dari pertemuan 2 sampai 8 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dan materi yang pertama yaitu urgensi mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks perguruan tinggi. Yang pertama yaitu secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar proses pendidikan secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dan secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan secara termologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah yaitu masyarakat, orang tua, kesemuanya itu diproses dalam melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap baik dan bertindak laku baik, demokratis dalam mempersiapkan hidup demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan dan sikap dan nilai keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokratis, konstitusional, secara. Dan yang kelima yaitu secara historis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin masyarakat yang mengajak dan mencintai di tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Dan yang keenam yaitu pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan pemerintah serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh yaitu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, ekstensi konstitusi negara dan tuntunan dinamika perkembangan bangsa. Dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan di semua jenjang pendidikan termasuk perguruan tinggi. Hal itu dimaksud agar peserta didik mampu memahami dan menyikapi dinamika persoalan kebangsaan yang terus berkembang dan menumbuhkan jiwa kemandirian, rasa kebangsaan dan serta rasa cinta tanah air agar menjadi warga negara yang baik, mampu mendukung bangsa Indonesia dan negara. Dan dilihat dari materi tercantum dalam pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa perguruan tinggi secara tidak langsung menyiaratkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi mengembangkan misi secara pendidikan nilai kepribadian, pendidikan yang membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang hubungan antara warga negara dan negara, pendidikan mengenai demokrasi dan pendidikan bela negara. Pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan oleh mahasiswa dan di perguruan tinggi. Hal itu karena mahasiswa mempunyai peranan penting sebagai generasi penerus bangsa. Masa depan bangsa ditentukan oleh generasi muda, sehingga baik buruknya negara
dan dinilai dari kualitas pemudanya. Oleh karena itu, perlunya generasi muda memiliki rasa cinta tanah air dan tanggung jawab. Maka dari itu upaya yang dilakukan pemerintah dan mahasiswa sebagai generasi muda untuk menumbuhkan nilai kebangsaan yang mempelajari dan mengimplementasikan kewarganegaraan di kehidupan sehari-hari yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, serta mengembangkan diri menjadi profesional. Dan materi yang kedua yaitu hal-hal terkait bagaimana esensi dan argumensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pengembangan karakter bangsa. 1. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang hingga mampu membedakannya dengan orang lain. Dan istilah nasional menunjukkan pada kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, bangsa, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri, karakteristik, perasaan, keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dan yang ketiga yaitu identitas nasional sebagai identitas bersama satu bangsa dalam membentuk oleh beberapa faktor meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, dan pengembangan ekonomi dan kelembagaan. Dan yang keempat yaitu identitas nasional menunjuk pada identitas yang sifatnya nasional, bersifat muatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder berasal karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukuan bangsa dan dalam diri bangsa Indonesia. Dan yang kelima yaitu bendera negara Indonesia dan bahasa Indonesia, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan identitas bagi negara Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia. Dan yang keenam yaitu historis identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Dan yang ketujuh yaitu pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan nasional Indonesia yang telah dilakukan jauh-jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia K1 tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan jati diri dan identitas nasional. Dan yang kedelapan yaitu secara sosiologis, identitas nasional yang telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budayaan secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia mereka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Dan yang kesembilan yaitu secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri dan pengembangan jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera sang merah putih, bangsa Indonesia adalah bangsa nasional dan bahasa negara, lambang negara Pancasila, dan lagu kemerdekaan Indonesia Raya. Warisan yang jenius yang tidak ternilai harganya dari fase founding fathers adalah Pancasila,
Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol dan lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa Indonesia, wujud fisikis dan non-fiksi, yakni mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan menjadi bangsa lain. Dan yang ke-11 yaitu identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara sangatlah penting bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa tersebut karena mempersatukan negara-negara lain. Dan identitas nasional penting bagi kewibawaan negara bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Dan materi yang ketiga yaitu mengenai tentang interaksi nasional Indonesia. Dan yang pertama itu interaksi. Interaksi nasional berasal dari kata interaksi dan nasional. Interaksi berarti tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaksi berarti pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation yang dari bahasa Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Dan yang kedua, interaksi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur-unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Yang ketiga yaitu jenis-jenis interaksi mencakup 1. Interaksi bangsa, 2. Interaksi wilayah, 3. Interaksi nilai, yang keempat interaksi elit massa, dan yang kelima interaksi tingkah laku atau perilaku integratif. Dan yang keempat yaitu dimensi interaksi mencakup interaksi vertikal, horizontal, sedangkan aspek meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan yang kelima yaitu interaksi berkebalikan dengan desintegrasi. Jika interaksi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan konsensus, dan desintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, kepertentangan, dan konflik. Yang keenam yaitu model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model interaksi imperium atau Majapahit, model interaksi kolonial, dan model interaksi nasional Indonesia. Dan yang ketujuh yaitu pengembangan interaksi yang dilakukan melalui 5 strategi pendekatan, yakni 1. Adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan bangsa dan lembaga politik. Dan keempat, ideologi nasional. Yang kelima, kesepakatan pengembangan ekonomi. Dan yang ke-8 yaitu interaksi bangsa diperlukan guna mengembangkan kesadaran dan identitas bersama, menguat identitas nasional, dan mengembangkan persatuan kebangsaan Indonesia. Dan materi yang keempat yaitu mengenai konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia. Yang pertama yaitu dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana negara dibentuk dan dijalankan. Dan yang kedua yaitu konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan dan penguasaan negara, membagikan kuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Dan yang ketiga yaitu konstitusi merupakan materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, cita-cita rakyat Indonesia, dan asas-asas ideologi negara. Dan yang keempat yaitu pada awal era reformasi adanya tuntunan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, perbedaan rakyat, dan pengorbanan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran barang multitafsir yang membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang orientiter, sentralis, tertutup, dan praktik KKN.
Dan yang kelima itu dalam perkembangan tuntunan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami secara satu rangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang tertulis atau luwes, sehingga dapat menimbulkan multitafsir kewarganegaraan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Dan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung karena ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntunan reformasi. Dan yang ketujuh yaitu awal proses perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ketentuan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dari proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan oleh MPR. Dalam satu kesatuan perubahan dilaksanakan dalam 4 tahap, yakni pada sidang umum MPR 1999 dan sidang tahun MPR 2000, tahun 2000, 2001 dan 2002. Yang kedua, hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000. Tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusannya. Dan yang ke-9 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat dilahirkan masalah konstitusi nasional. Undang-undang tersebut, warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Dan materi yang kelima yaitu mengenai tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, hak adalah kuasa untuk menerima dan melakukan satu yang semestinya diterima yang dilakukan melalui oleh pihak-pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang juga prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan untuk diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Dan yang kedua yaitu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan wujud hubungan negara dengan negara lain. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, dianggap tidak memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Dan yang ketiga itu hak dan kewajiban warga negara dan negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya adalah hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam satu undang-undang. Dan yang keempat yaitu sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit dan dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun secara filosofis mengidentifikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa
dibarengi kewajiban adaptasi. Dalam konteks Indonesia, menganut paham harmoni dan kewajiban dan hak ataupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban. Dan yang kelima itu kewajiban warga negara dan warga mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam urusan pasal Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Dan yang keenam yaitu jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara lain, sehingga dinamika diumpamakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis dan kewajiban negara dan warga negara. Sekianlah resume saya pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.